Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Samudra Santri Muda Indonesia. Dan mudah-mudahan para penonton setia channel Samudra oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya, digampilkan, dipermudah rezekinya, dan jikalau yang sudah berumah tangga, rumah tangganya disakinahkan, mawadahkan, warahmahkan. Dan jikalau sudah mempunyai keturunan, mudah-mudahan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan bagi para yang jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya dan dipercepat melaksanakan sunnah bagindanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tata cara niat dalam sholat. Tata cara niat dalam sholat itu ada 3. Yang pertama ada sholat fardu. Yang kedua ada sholat sunat yang mempunyai waktu. Yang ketiga sholat sunat mutlak. Itu semua beda batasan-batasan niatnya. Mana yang harus dibawa tatkala kita melaksanakan niat sholat. Yang pertama sholat fardu. Yang harus ada dalam niat sholat fardu itu yang pertama qasdul fi'li. Apa itu qasdul fi'li? Contohnya seperti usolli, memaksud mengerjakan sholat. Usolli, sholat abdi. Saya sholat. Jadi harus ada usolli. Itu qasdul fi'li. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu menentukan sholatnya sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka itu ta'yin disebutnya. Yang terakhir harus menyebutkan fardu, fardiyatihi. Jadi harus ada fardunya. Maka sholat fardu itu sebenarnya niatnya cukup seperti ini. Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Segitu pun cukup. Tapi jikalau mau lebih panjang juga boleh, hukumnya sunat. Seperti usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ka'ba'ada alillahi ta'ala. Hukumnya sunat lebih baik. Wajibnya ke bawah, sunatnya ke bawah. Mau seperti itu juga boleh. Tapi kalau sulit cukup usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Karena apa? Niat itu bukan tatkala kita sedang mengucapkan seperti gini. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ka'ba'da lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu bukan niat dalam mazhab Imam Syafi'i, itu disebutnya talafud. Karena niat itu qasdul fi'li mutaronan dipilihi. Jadi tatkala bibir mengucapkan takbir Allahu Akbar, hati niat sholat. Jadi hati niat sholat, bibir mengucapkan takbir. Jadi lumayan sulit, tidak mudah. Maka oleh karena itu jangan dipersulit, tapi harus dipermudah. Kalau sulit mengucapkan yang panjang, kenapa enggak yang pendek? Karena toh sah-sah aja. Yang penting ada qasdul fi'li usolli, ada ta'yin duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan ada yang terakhir fardiyah. Fardunya harus ke bawah. Jadi usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Segitu juga cukup. Yang kedua ada sholat yang mempunyai waktu seperti qobliyah, ba'diyah, atau yang mempunyai sebab. Itu niatnya yang harus ada, yang harus ke bawah tatkala niat sholatnya, maka cuma 2, yaitu qasdul fi'li dan ta'yin. Tidak ada hukumnya harus mengucapkan sunnah, tapi kalau mau silahkan, tidak apa-apa. Jadi cuma ada 2 yang harus ke bawah tatkala niatnya. Berarti qasdul fi'li usolli, ta'yin, menentukan sholat sunatnya, sholat sunat apa? Qobliyah atau ba'diyah. Maka seperti ini contohnya. Usolli qobliyatal maghribi lillahi ta'ala. Seperti itu juga boleh. Atau yang panjang. Usolli sunnatal qobliyatil maghribi rok'ataini mustaqbilal kiblati ka'bah lillahi ta'ala. Mau gitu atau bacanya usolli sunnatan qobliyatal maghribi. Mau begitu juga boleh. Bebas lah. Tapi kalau terlalu panjang sehingga
sulit untuk menyelaraskan dengan bibir kita yang berbeda ucapan, bibir kita bertakbir, hati niat, maka yang pendek saja. Usolli qobliyatal maghribi lillahi ta'ala. Jadi harus ada dua syarat yang kebawa di dalam niat waktu melaksanakan sholat sunat. Yang ketiga ada sholat sunat mutlak. Nah, kalau sholat sunat mutlak itu cukup qasdu fi'li saja. Seperti usolli lillahi ta'ala. Begitu cukup. Sholat sunat mutlak tidak mempunyai waktu. Kecuali waktu-waktu yang diharamkan. Jam 11 boleh melaksanakannya. Jam 9 boleh. Jam 11 malam juga boleh. Jam 10 malam juga boleh melaksanakannya. Untuk melaksanakan sholat mutlak itu boleh. Niatnya usolli lillahi ta'ala cukup. Atau mau yang panjang boleh usolli sunnatal mutlaqi rakaataini lillahi ta'ala juga boleh. Ataupun usolli sunnatal mutlaqi rakaataini mustaqbilal kiblati ka'ba'da lillahi ta'ala juga boleh. Jadi kesimpulannya bahwasanya niat dalam sholat itu terbagi tiga. Yang pertama ada sholat fardu, yang kedua ada sholat sunat yang mempunyai waktu, yang ketiga ada sholat sunat mutlak yang tidak mempunyai waktu. Kapanpun, dimanapun, tatkala kita mau, kita bisa melaksanakan sholat sunat mutlak tersebut. Untuk sholat fardu yang harus ada dalam niat itu tiga. Yang pertama qasdul fi'li, contohnya usolli. Yang kedua ta'yin, contohnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ketiga fardiyah, fardunya contoh usolli fardu duhri lillahi ta'ala. Yang kedua ada sholat sunat yang mempunyai waktu seperti qobliyah dan dia syaratnya yang harus ada dalam niat itu cuma dua. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin. Contoh qasdul fi'li itu usolli, ta'yin itu seperti sholat qobliyah atau dia. Maka contohnya seperti ini. Usolli qobliyatal maghribi lillahi ta'ala. Yang ketiga ada sholat sunat mutlak. Maka kalau sholat sunat mutlak cuma ada satu, ialah cukup ada qasdul fi'li faqat, bahasanya juga cukup. Maka contohnya usolli lillahi ta'ala. Mau kapanpun, dimanapun boleh. Yang penting tempatnya suci. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian, para penonton setia channel Samudra yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah jadi ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.